Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Juni yang kita sebut dengan bulan Pancasila, bulan Soekarno, untuk memberikan penghargaan kepada Soekarno sebagai ketua dari tim perumus dasar negara atau ideologi bangsa Pancasila. Nah, kalau toh kemarin kita berbicara tentang kesehatan berdasar pada Atibum Nabawi, maka sungguh bertalian dengan sikap dan perilaku seorang Soekarno. Mengapa demikian? Karena seorang Soekarno sangat gandrung pada ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegandrungan, kecintaan kepada Islam membuat seorang Soekarno yang kemudian lebih dikenal di masa-masa itu dengan sebutan Bung Karno hingga kini, maka Soekarno menjadi seorang musafir, pengelana di tengah kesibukannya sebagai pejuang sekaligus saat beliau menjadi presiden, proklamator, Bapak Revolusi Indonesia. Nah, pemirsa, ada sejumlah kalangan yang begitu sangat membenci Soekarno karena dengan kebijakan nasakomnya, nasionalis, agama, dan komunis. Dalam tradisi keilmuan, sosiologi maksud kami, membaca karya seseorang, mendengarkan pidato seseorang, maka kita tidak boleh berhenti pada satu titik, pada satu karya. Apalagi satu karya itu kita benci. Ini adalah nasakom. Karena sekali lagi kita mengingatkan bahwa nasakom itu rintisan Bung Karno sejak tahun 1926. Mengapa Soekarno sangat ingin menggabungkan kekuatan nasionalis, agamis, dan komunis? Karena di situ ada kekuatan revolusioner, progresif, kata Bung Karno. Dan ketika Indonesia belum merdeka, kekuatan yang beragam itu perlu disatukan. Dan sebagai seorang yang berjiwa kepemimpinan nasionalis yang religius, maka Soekarno menampilkan pemikiran yang tidak pada kewajaran bangsa kita, bahkan dunia. Disebut tidak kewajaran karena seluruh inovasi, gagasan pembaruan dimanapun senantiasa keluar dari mainstream, keluar dari kenormalan berpikir. Dalam makna bahwa kenormalan itu adalah apa yang sudah berjalan bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, kemudian muncul seorang pembaharu. Nah, tanpa bermaksud mensejajarkan karena masing-masing punya wilayah keistimewaan tersendiri, Imam Ghazali itu juga seorang inovator, penggagas pembaharuan di dalam memberikan makna ruh Islam yang kian hari semakin banyak tantangan. Nah, karya Ihya Ulumuddin yang ada di belakang kami ini juga banyak yang menentangnya. Bahkan sampai hari ini
Ada bahkan seorang intelektual muda berpuluh-puluh kali mendatangi kami, mengajak dialog, dan sempat mengatakan, kenapa Bapak menyimpan Ihya Ulumuddin? Itu adalah sampah. Demikian angkuh, sombong, gegabah orang yang mengatakan demikian. Tidak kalah gegabah, tidak kalah sombong, tidak kalah jumawah ketika ada seorang dai yang mengatakan bahwa Nasakom membuktikan Soekarno adalah komunis. Ketika kita mencoba terus-menerus mempelajari setiap karya-karya besar yang inovatif, maka menjadi niscaya kita mencoba menelusuri, semakin jauh kita menelusuri sampai karya yang kekinian, maka kita baru bisa memberikan simpulan. Dan lagi-lagi jangan sampai kita jumawah atau sombong. Sum'ah saja sangat dilarang. Apalagi sombong takabur disampaikan di sosial media atau media massa. Simpel sederhana kami bahwa Soekarno adalah seorang agamis. Sebagai pemimpin, ketika kekuatan komunis itu besar, maka dirangkulnya. Dan kekuatan besar yang lainnya adalah Nahdlatul Ulama, maka dirangkul juga. Tentu di samping kekuatan-kekuatan yang lain. Merangkul itu tidak sama dengan keyakinan mereka. Jadi merangkul komunis tidak berarti sekaligus komunis, apalagi ateisme. Namun jika Soekarno mengatakan semakin lama semakin cinta kepada Muhammadiyah, kemudian juga cinta kepada Nahdlatul Ulama, karena memang Soekarno seorang yang tidak sekedar muslim, tapi mukmin. Nah, justru kemirisan, kalau boleh disebut, kami sebagai orang kampung Celaket ini adalah permasalahan mengapa orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai seorang Soekarnois tidak banyak yang mencicipi kue masjid, yang mencicipi kue religiusitas orang Soekarno. Mestinya karena orang Soekarno cinta kepada seluruh agama dan kepercayaan di Indonesia, maka yang Islam, yang Kristiani atau Nasrani, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Jawi Wetan, Konghucu, dan seterusnya, masing-masing terus memiliki semangat revolusioner untuk merevolusi dirinya, agar terus mampu menyuguhkan hidangan religiusitas di tengah pergumulan masyarakat yang kian hari semakin seolah tanpa batas. Bagi penganut agama dan kepercayaan, kemerdekaan, ataupun disebut juga freedom, kebebasan, pasti berbatas. Dan Soekarno membatasi wilayah dirinya dengan keyakinan Islam, namun sebagai seorang pemimpin, Soekarno tidak membatasi pergaulan dan tidak membatasi rasa hormatnya kepada sesama anak bangsa, apapun agama dan kepercayaan.
Terima kasih perhatiannya. Allah, Tuhan yang Maha Esa, akan memberkahi kita semua bangsa Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.